dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi segini harta kekayaan Ganjar Pranowo. Mas, ini yang terbaru nggak ya Mas, ketika kekayaan Anda 13,45 miliar? Kira-kira segitu. Kira-kira segitu? Enggak, ini tahun 2022 Mbak. Ada yang lebih baru yang mungkin KPK belum melakukan, dan sekali lagi 3 hari setelah saya pensiun sudah saya laporkan. Lebih kaya atau lebih miskin Mas? Ya, masih segitu kan. Diskusi soal betapa mahalnya kalau ingin jadi pejabat atau kalau masuk dalam kontestasi politik di negeri ini. Biaya politiknya mahal sekali. Ya. 16% tersebut rinciannya adalah 5% untuk dikelola oleh Bank Jateng, baik pusat maupun wilayah. 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari beberapa pemerintah daerah atau kabupaten kota di Jawa Tengah. Mekanisme di KPK kan sama ya, di Dumas, nanti Dumas akan melakukan telahan, pengkayaan informasi ya dengan berbagai sumber ya, klarifikasi ya, kemudian dibahas dengan Satgas Penyelidikan. Kalau sepakat ada indikasi korupsi baru naik ke penyelidikan, baru kita klarifikasi ke yang bersangkutan. PPATK itu ada nggak duit bergerak 100 M misalkan di Jawa? Belum ada laporan dari PPATK. Belum kan ya? begitu. Artinya dari KPK sendiri kan laporannya ini pasal pemilu. Kalau kami itu kan nggak pernah melihat apakah ini ada unsur politiknya atau enggak, apakah ini warnanya merah, kuning, hijau, abu-abu, saya nggak lihat seperti itu ya. Dan saya yakin staf kami di bawah pun nggak peduli itu kan warna dari orang itu apa ini itu. Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, belakangan menjadi perbincangan lantaran diduga menerima gratifikasi. Mengacu pada hal ini, mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode tersebut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Langkah tersebut dilakukan oleh Indonesia Police Watch (IPW) pada 5 Maret tahun 2024 kemarin. IPW telah membuat laporan pengaduan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan dugaan penerimaan suap gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau Banjateng tahun 2014 sampai tahun 2023. Dalam laporan itu, pihak IPW menuding bahwa aliran dana korupsi tersebut diduga juga mengalir kepada seorang Gubernur Jawa Tengah Jateng berinisial GP. Ketua IPW Sugeng Santoso menjelaskan, suap atau penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Dia mengistilahkan uang yang dikutip dari perusahaan asuransi tersebut berupa cashback yang besarannya mencapai 16% dari nilai premi. Sugeng menyebut 16% cashback premi itu dialokasikan untuk 3 pihak meliputi 5% untuk operasional perseroan baik di pusat, daerah maupun cabang, dan 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yakni Pemda atau kepala-kepala daerah. Mengacu pada masalah ini, pertanyaan tentang berapa besar harta kekayaan Ganjar Pranowo pun mencuat dilansir dari LHKPN. Ganjar Pranowo diketahui memiliki total harta kekayaan mencapai 15.403.843.129 rupiah. Harta tersebut dilaporkan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023. Berikut rincian harta kekayaan Ganjar Pranowo. Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi 100 miliar rupiah dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hibnunugroho menilai jika KPK harus segera membuktikan terkait laporan dari IPW, apakah ada tindak pidananya atau tidak. Nah, karena korupsi delik umum, KPK wajib melakukan pemeriksaan. Apakah yang dilaporkan itu ada nilai bukti atau tidak, dan di sini KPK harus transparan. Karena bicara hukum bicara bukti, barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Nah, oleh karena KPK harus membuktikan, kalau memang ada ya bicara hukum bicara bukti, tandasnya, Hibnu menyarankan agar KPK proaktif dalam adanya laporan ini dengan menindaklanjuti secara transparan. Jangan sampai adanya laporan dari IPW ini didiamkan tanpa adanya kejelasan. Iya,
jadi bedakan politik. Ini bicara hukum.